salam dulu ke sahabat, silakan. Ya, sadar. Ya. Istilah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pengen. Kayak bapak-bapak. Kayak tadi. Ayo. Kayak bapak-bapak tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, makasih anak-anak. Udah, mau lanjut? Mau lanjut? Udah. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing ya. Ya, terima kasih kepada anak-anak lintas generasi ketiga yang tetap melanggengkan rumah tahsin dan tahfiz di Musola Taqwa Ustaz setelah dari tahun 2013. Mudah-mudahan nanti generasi berikutnya generasi sampai generasi terakhir, generasi alfa bisa terus continue ya untuk tetap ada rumah tahsin di lingkungan perumahan KCR supaya perumahan, keluarga dan lingkungannya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan perlindungan dari segala macam musibah malapetaka bencana. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa membuang waktu dan cukup kita supaya bisa sama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Ahmad Halim. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis makan bakso kayaknya harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Baik jamaah sekalian yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus GKM Musola Taqwa semuanya kami hormati ya, dan juga semua warga komplek perumahan THCR yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
mudah-mudahan menjelang Ramadan ini kita dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan, keberkahan dunia dan juga akhirat. Dan semua hadirin hadirat yang diberkahi oleh Allah, tidak bisa kami sebut satu persatu, insyaallah diberkahi oleh Allah. Ada sahabat saya Pak Hilman, sama-sama di sendiri juga, alhamdulillah. Baik, untuk kajian kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan kajian tentang tarikh Ramadan. Jadi sebentar lagi insya Allah hari Sabtu ya, insya Allah berdasarkan lembaga riset ya, dari lembaga-lembaga yang telah melakukan riset di bidang hisab dan pengamatan, itu sudah ada edaran ya beberapa lembaga di kita itu bahwa Jumat malam itu hilal sudah di atas 3 derajat ya. Bahkan di Pelabuhan Merak itu 4 derajat. Artinya apa? Sabtu insya Allah bareng ini. Sabtu itu sudah berpuasa dan Jumat malam insya Allah. Tapi kita masih menunggu dari pemerintah ya. Nah, itu yang lebih otoritatif ya. Hisab itu hanya sekedar untuk acuan, tapi nanti akan dilakukan perubahan secara manual nanti di hari Jumat insya Allah. Tapi alhamdulillah insya Allah kita sudah di hari-hari akhir di bulan Sya'ban dan menjelang Ramadan. Maka di sini perlu ada yang namanya tarhib ya. Tarhib itu artinya kita sambutan ya menjelang Ramadan. Dan menjelang Ramadan itu ketika menyambut memang harus bahagia ya, dengan sambutan bahagia, istiqbalul farah ya. Jadi ketika menyambut Ramadan itu harus disambut dalam keadaan bahagia ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Jadi katakan oleh Muhammad, sebab karunia dan juga sebab rahmat Allah ya, hendaklah mereka ini dari umatmu ya, hendaklah mereka bahagia. Jadi kalau kita itu kedatangan tamunya Allah atau ketika kita itu mau ibadah, hendaknya itu harus muncul rasa senang gitu ya, istiqbalul farah ya, rasa senang. Makanya orang-orang kita ya, orang-orang kita itu khususnya untuk daerah Bogor itu biasanya kalau mau Ramadan ya ada istilah cucuran gitu kan ya, ada pawai atau ada istilahnya, pokoknya sebentar lagi mau ada Ramadan. Itu penting itu ternyata ya, itu penting ya. Tujuannya apa? Untuk syiar ya, untuk syiar ya, syiar masyarakat, memberitahu kepada masyarakat bahwasanya sebentar lagi mau datang apa? Ramadan ya. Dan setelah kita bahagia tadi untuk menyambut Ramadan, maka yang kedua disebutkan di dalam kitab-kitab itu adalah ketika menyambut Ramadan adalah dengan istiqbal syiar ya, atau istiqbal ta'zim. Hendaklah ketika kita menyambut dengan penuh ta'zim ya. Penuh ta'zim itu artinya penuh pengagungan ya. Penuh pengagungan ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah berfirman, siapa saja yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Jadi Ramadan itu termasuk syiarnya Allah. Ketika seseorang mengagungkannya, ketika kita mengagungkannya, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya hal itu merupakan tanda kalau di dalam hatinya itu ada keimanannya, ada ketakwaan ya. Jadi kalau hati itu ada rasa ta'zim ya, terhadap kehadiran Ramadan ya, maka itu tanda bahwa iman masih menyala di dalam diri kita. Sehingga minimal 2 tadi ya, sikap seorang mukmin itu ketika berhadapan dengan Ramadan minimal ada 2 sifat yang harus kita miliki. Senang tadi ya, istiqbalul farah, merasa senang ketika kita menyambutnya. Yang kedua adalah istiqbalul ta'zim ya, kita merasa mengagungkan, memuliakan kedatangan tamu Ramadan. Itu adalah hati seorang mukmin.
Makanya Nabi SAW ya ketika menjelang akhir di bulan Sya'ban ya seperti akhir-akhir seperti ini ya, kita udah di pekan akhir gitu ya, di detik-detik terakhir di bulan Sya'ban itu biasanya Nabi SAW menyambut ya bahwa sebentar lagi datang Ramadan itu dengan sambutan apa? Sambutan nasihatnya. Qad atakum Ramadan syahrul mubarak ya. Jadi datang di tengah kalian itu bulan Ramadan ya, bulan yang penuh berkah ya. Syahrul mubarak ya, bulan yang penuh apa? Berkah ya. Jadi Nabi selalu tadi mengingatkan bahwa besok atau sebentar lagi akan kedatangan apa? Ramadan. Diingatkan tentang bulan Ramadan ini ya. Ramadan bulan yang mubarak diberkahi oleh Allah. Ramadan bulan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 apa? Bulan. Ramadan di dalam riwayat hadisnya Salman Al-Farisi ya, itu bahkan ketika seseorang di bulan Ramadan ibadah-ibadah yang sunnah itu pahalanya disetarakan dengan ibadah-ibadah fardu. Contoh ya, salat tarawih itu sunnah misalkan ya, itu sama dengan salat fardu dari sisi apa? Pahala. Jadi ibadah sunnahnya itu seakan menjadi wajib, sementara ibadah wajibnya itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat ya. Itu di dalam satu riwayat ketika Nabi SAW menyambut bulan Ramadan, memotivasi kepada umatnya supaya apa? Supaya memaksimalkan ibadah ya, dan melakukan persiapan ibadah untuk bulan Ramadan. Karena tadi nilainya itu dilipat gandakan ya, ibadah wajibnya 70 kali lipat, ibadah sunnahnya itu menjadi pahala ibadah wajib. Makanya orang yang menjumpai Ramadan itu pahalanya banyak sekali. Walaupun umat Nabi itu usianya pendek ya, tetapi bisa membalap umat-umat terdahulu. Yang umat-umat terdahulu bisa dikatakan seperti Nabi Adam ya, Nabi Nuh, itu umat-umat yang hidup dalam angka 1000 tahun ya, 1000 tahun. Nabi Ibrahim 200 tahun. Dan nabi-nabi yang lainnya itu angkanya ratusan gitu ya. Nah sementara angka umat Nabi itu hanya puluhan ya, 60. Umur umati baina sittin ila sab'i. Umur umatku ya berkisar antara 60 sampai apa? 70. Itu angka rata-rata ya. Angka rata-rata umat Nabi di dunia ini itu bisa dicek ya, 7 miliar orang hidup di dunia sekarang itu, cek aja usianya itu rata-rata ya antara 60-70. Dan itu berlaku sampai kiamat ya. Adapun umat sebelum Nabi ya, seperti Nabi-Nabi Ibrahim dan seterusnya, itu ratusan ya. Dan ada yang 1000 tahun. Nah itu artinya apa? Panjang. Nah ketika Nabi melihat umur umatnya ini yang di bawah 100 tadi, sementara umat terdahulu itu adalah 1000 tahun, 1000 tahun atau ratusan tahun, maka bagaimana cara membalap amalan ibadah mereka? Sama-sama diadu dengan 1000 dengan 60 tahun, tentu nggak level kan? Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ini ya, keutamaan bulan Ramadan. Salah satu keutamaan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Bayangkan kalau kita menjumpai Lailatul Qadar 10 kali saja, 10 kali 10 kali saja, 10 terulang, itu sudah berapa tahun? 1000 bulan itu berapa tahun ya? 83-an tahunnya. Kali 10 udah 830 tahunan ya. Kalau 15 artinya apa? Bisa membalap ibadah mereka gitu. Ya, bisa membalap ibadah mereka. Makanya pernah datang kepada Nabi 2 orang kakak beradik dari Yaman ya. Jadi jauh-jauh dari Yaman kepengen hijrah
ikuti Nabi SAW ke Madinah, nyusul dari Yaman ke Madinah. Walaupun datangnya agak telat ya. Sahabat Muhajirin sudah sampai Madinah, ini orang belakangan datang. Ikutlah ke Madinah. Ini bersama Nabi SAW, 2 orang bersaudara. Akhirnya 2 orang bersaudara ini dititipkan oleh Nabi ke salah satu rumah sahabat Ansor di Madinah. Ikutlah tinggal di sana karena nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, dititipkan ke sahabat Ansor. Nah, ketika tahun pertama ini saudaranya meninggal yang satu ya, karena ikut jihad kemudian wafat, syahid. Nah yang satunya, yang kakaknya itu masih hidup. Jumpa Ramadan tahun ini, jumpa Ramadan tahun depan, jumpa Ramadan lagi baru meninggal. Setelah dua-duanya meninggal tidak ada, akhirnya sahabat Ansor itu bermimpi. Dalam hadis yang sahih diceritakan, dia bermimpi kedua-duanya masuk surga. Hanya saja yang masuk surga duluan justru yang matinya mati biasa, bukan mati syahid. Tapi usianya lebih panjang. Yang kakaknya lagi. Akhirnya dia lapor ke Nabi, ya Rasulullah, ada yang janggal ini. Loh kok janggal apa? Dia ceritakan kisah itu ya. Akhirnya Nabi mengatakan, wahal adroka Ramadan ya. Bukankah kakaknya ini yang usianya lebih panjang itu menjumpai Ramadan? Dan jumpa Ramadan ke Ramadan. Iya betul ya Rasulullah. Nah itulah yang menyebabkan dia membalap saudaranya yang mati syahid. Jadi walaupun mati syahid dikalahkan dengan yang mati biasa, sebab dia menjumpai bulan apa? Ramadan. Itu jamaahnya. Jadi keutamaan Ramadan itu nggak bisa dibayar dengan mati, ya, tidak bisa dibayar dengan mati. Mau dipindahin mati syahid, mati nih. Bagus di luar nanti juga apa speaker pasti. Cek kedengaran ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Sampai mati saya dan mati miliknya. Jadi sahabat yang mati syahid tadi dibalap oleh sahabat yang mati biasa hanya gara-gara apa? Umurnya lebih panjang dan menjumpai apa? Ramadan. Makanya Nabi mengatakan Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahum. Jadi dari Ramadan ke Ramadan itu menjadi kafarah, penghapus dosa, ya, penghapus apa? Dosa. Jadi dari Ramadan kemarin, Ramadan sekarang itu dosa bisa habis ya, bersih. Belum lagi dilipat gandakan dengan pahala-pahala dan yang begitu apa? Besar. Maka oleh karena itu jamaah saya, kebesaran tamu Ramadan ini, ketika kita tadi ada persiapan ya, menyambutnya dengan sambutan senang, bahagia dan sambutan taklim, itu tentunya nanti kita akan ketemu Ramadan dalam keadaan sudah siap ya, dalam keadaan apa? Sudah siap. Kalau kita sudah ada rasa mengagumkan, nah itu pasti ada persiapan. Misalkan rumah kita mau ada tamu, Pak Bupati mau mampir sarapan soto pagi di rumah kita, pasti kita itu siapkan, betul tidak ada ya? Siapkan, karena mau ada tamu agung gitu. Ya, kalau itu hanya sekedar manusia saja kita mengagumkan gitu ya. Kalau mau ada presiden, wah itu 1 kilo sudah steril gitu kan, disambut begitu meriah ya. Nah, karena menganggap oh ada tamu besar. Nah, Ramadan itu lebih besar daripada tamu-tamu biasa yang ada di dunia ini. Ya. Daripada semua tamu. Maka oleh karena itu kita harus sambut dengan sambutan keagungan dari ya, sambut dengan sambutan rasa senang di dalam diri kita.
Nah, untuk mewujudkan itu semua, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tajdidun niyah ya. Tajdidun niyah. Artinya kita itu harus memperbarui niat ya. Niatkan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Niatkan bahwa Ramadan ini saya mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, ya gitu kan, diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya. Diniatkan saja itu. Karena manusia dibawa oleh niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung apanya? Tergantung niatnya. Kalau niatnya kita husnudzon ya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya akan apa? Diberikan apa? Kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau orang itu niatnya baik ya, pasti juga dia akan diberikan apa? Kebaikan-kebaikan. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira. Jadi kalau Allah itu ya melihat di hati seorang hamba itu isi niatnya baik, yu'tikum khaira, Allah pasti turuti kebaikan itu. Artinya dipenuhi ya niat itu. Makanya manusia itu tergantung husnudzonnya ya, tergantung prasangka baiknya kepada Allah ya, niat baiknya kepada Allah. Kalau kita niatkan Ramadan kecukupan rezeki ya cukup. Kalau Ramadan kita niatkan supaya dapat berkah ya dapat berkah. Kita niatkan maksimal untuk beribadah ya maksimal itu. Diberikan apa? Kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya pada niat. Kalau toh tidak sampai Ramadan, niat kita sudah sampai gitu kan, banyak juga ya. Orang besoknya Ramadan malah sorenya meninggal, banyak yang kasus itu ya. Padahal sehat ya, padahal baru ngobrol ya, padahal kemarin baru bareng-bareng lagi rapat misalkan ya. Tetapi ya namanya manusia kita nggak tahu juga usianya sampai kemana gitu ya. Tapi kalau kita sudah ada niat sampai kepada Ramadan, niat kita sudah diapakan? Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu penting tadi tajdidun niyah yang pertama ya di dalam kita target Ramadan itu adalah harus tajdidun niyah, memperbaiki dan memperbarui niat. Niat yang baik itu telah menghantarkan kita kepada satu amalan dan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang belum sampai, niatnya sudah sampai. Ini yang pertama jamaah. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah tajdidut taubah. Tajdidut taubah, memperbarui taubat. Taubat memang setiap saat ya. Setiap saat. Tetapi kita kenapa ketika menjelang Ramadan penting adanya tajdidut taubah, memperbaiki taubat atau memperbarui taubat? Karena ketika manusia itu masih menempel di dalam dirinya dosa-dosa, itu dosa akan menghalangi seseorang dari ibadah. Dosa itu memperberat langkah kita menuju sholat. Dosa itu memperberat langkah kita untuk tarawih, untuk baca Quran, untuk kebaikan-kebaikan ibadah itu. Yang namanya dosa itu memperberat ya. Orang kadang susah bangun subuh, itu bisa jadi siang harinya kemarin dia melakukan dosa. Dosa itu membuat orang berat ibadahnya. Maka oleh karena itu dosa ini hendaklah dicuci, dihapus dari diri kita melalui satu sarana, yaitu namanya taubat, taubatan nasuha. Ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi taubatlah kalian dengan taubat yang sesungguhnya. Ya, taubatan nasuha. Jadi kalau taubatan nasuha itu menghapus segala dosa ya. Dosa yang lalu ya, dosa sekarang ya, dosa hari esok. Ketika kita selalu bertobat terus, itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dosa yang vertikal ya, hubungan langsung dengan Allah. Ya. Dulu misalkan sholatnya masih bolong-bolong karena sibuk lupa sholat, itu dosa vertikal namanya itu. Dosa yang hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah ditaubati. Ya. Jadi
dulu masih punya prasangka buruk dengan Allah, ya. Kalau saya doa nggak dikabulkan, ini Allah benar atau enggak sih? Nah itu sudah nggak boleh. Taubat itu namanya dosa vertikal, Allah. Kita adalah mentaubati dari segala dosa-dosa vertikal, ya. Dan taubat dari dosa-dosa vertikal itu mudah, ya. Dulu masih percaya klinik, masih percaya dukun, ya, masih percaya yang sirik-sirik itulah. Ya sekarang taubat, ya. Masa lalu kita taubati semua. Itu cukup apa? Istighfar, astagfirullah. Yang kedua kapok, ya, nggak mengulangi lagi. Ya, menyesal. Selesai. Kalau taubatan nasuha terkait dengan abluminallah, dosa langsung dengan Allah itu cukup kapok, istighfar, tidak mengulang lagi, itu dan diampuni oleh Allah, ya. Nah yang kedua ada namanya dosa sosial, ya. Dosa sosial, dosa sesama manusia, ya. Dosa, ya, suami dengan istrinya misalkan, ya. Dosa dengan temannya, ya. Dosa dengan orang lain, ya. Dosa sosial di masyarakat, ya. Dosa misalkan sering gibah misalkan, ya, gosip dan seterusnya, itu dosa-dosa sosial itu. Atau dosa mengambil hak orang lain belum dikembalikan misalkan, itu dosa-dosa sosial. Maka tidak cukup istighfar, tidak cukup menyesal, ya, tapi harus minta maaf, ya. Jadi dosa-dosa sosial itu syarat taubatnya ditambah dengan satu, yaitu meminta maaf, ya, atau meminta halal, ya, dari kekurangan atau dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ya. Dosa dengan tetangga misalkan, ya. Ya kadang namanya manusia itu kadang ada sedikit suudon dengan tetangganya misalkan, kurang akur, kurang harmonis misalkan. Ya segera minta maaf, ya. Atau kadang terganggu gitu, atau mengganggu, ya. Ya kadang namanya manusia itu kadang parkir mobilnya kurang lurus, atau mobilnya kadang nggak sengaja nyerempet mobil tetangganya, ya. Namanya hidup bertetangga itu kadang masih banyak kesalahan-kesalahan. Maka di sini kan peran taubat sosial tadi, kita meminta maaf, ya. Orang yang dimintai maaf ya harus legowo, ya, memaafkan, ya. Tapi kalau kita minta maaf dia nggak memaafkan, sudah selesai kita sudah selesai, dia ada urusan dengan Allah, gitu. Yang penting kita itu tadi sudah meminta halal atau meminta maaf. Makanya orang kita itu bagus, ya, secara teknis, ya. Dan ini nggak ada di Arab Saudi, nggak ada di Mesir, nggak ada di Maroko. Kalau jelang Ramadan tuh orang kita itu suka saling maaf-maafan. Itu teknis saja sudah bagus itu. Mengamalkan hadis tadi, ya. Mengamalkan hadis tadi, ya. Jadi orang kita itu kreatif, bagus gitu. Dengan cara mengamalkan suatu hadis itu dengan pendekatan sosial, dengan pendekatan kekeluargaan, dengan pendekatan kearifan lokal itu yang nggak ada di Arab Saudi, nggak ada di Mesir, ya, nggak ada di Maroko, dan nggak ada di negara manapun. Jadi kearifan lokal yang bagus harus kita pelihara itu, karena sebenarnya itu adalah praktek yang sesungguhnya supaya kita itu memang sebelum Ramadan tadi udah bersih dari dosa-dosa vertikal ataupun dosa-dosa sosial, supaya hubungan sosialnya juga harmonis. Nah kalau sosialnya itu harmonis, jaminannya surga. Pernah Nabi SAW itu, ya, menyampaikan tentang masalah kehidupan sosial, ya, antar tetangga misalkan. Ada yang meninggal waktu itu, ya, di zaman Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Muslim yamutu fayasyhadu lahu arba'ah. Tidaklah seorang Muslim meninggal dunia, kemudian dia disaksikan 4 rumah dari tetangganya, ya. Jadi fayasyhadu lahu arba'atun min ahli abiyati jironi, ya, min ahli abiyati jironi. Jadi kalau ada orang meninggal kemudian disaksikan 4 rumah saja, 4 rumah, ya. Oh si fulan itu wanita itu, ya.
fulan itu orangnya baik, tetangganya bersaksi gitu. 4 rumah, apalagi kalau satu komplek gitu ya, 4 rumah saja. Ya, dia bersaksi bahwa si fulan itu adalah baik, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad qabiltu syahadatikum," ya. Aku terima persaksian kalian. Wa ghafartu lahum ma la ta'lamun, dan aku ampuni dari dosa yang kalian nggak ngerti. Walaupun terkadang ada dosa yang ditutupi, nah tetangganya nggak tahu, tetapi selama ini tetangganya tahunya dia orang baik, ya sudah Allah catat dia sebagai orang baik gitu. Jadi ini pentingnya kesalahan sosial ini ya. Kesalahan sosial itu hubungan baik sesama manusia ini menjadi penting karena itu menjadi syarat orang itu diampuni oleh Allah dan orang masuk surga. Ya. Bahkan ada orang yang ahli ibadah secara vertikal bagus ya, tapi kalau sesama sosial orang-orang di sekitarnya dia kurang bagus ya. Ya. Dia suka menghalang-halangi atau suka bikin ricuh gitu ya, atau terkadang bikin ruwet misalkan ya. Itu nanti di akhirat juga dibikin ruwet. Ada orang mau masuk surga dihalang oleh tetangganya. Ya, gara-gara apa? Dulu dia pernah dihalangi, ya, pernah dihalangi ketika di dunia, tidak boleh lewat di jalan ini, di jalan itu. Dia terhalang, tetangganya dihalangi, nggak bisa lewat. Itu ternyata orang yang memportal tetangganya itu nanti di surganya di portal, tidak bisa jadi masuk. Gara-gara apa? Hubungan yang nggak baik secara apa? Sosial. Ya. Seperti portal sih. Iya, maksudnya itu ya tadi itu di dalam hadis itu dijelaskan dihalangi gitu. Ya tetangganya dihalangi. Kan banyak kasus sekali yang viral di media sosial. Ada orang bikin jembatan di belakang rumahnya gara-gara dia di depan rumahnya nggak bisa lewat itu. Kan viral itu kan di media sosial itu. Atau di tembok nggak bisa, nggak dikasih akses gitu. Pada Nabi SAW ya mengatakan la yaqra jarun jarahu an bisa masbah min jidari. Jadi jangan tetangga itu menghalangi akses dengan tetangganya. Walaupun tetangganya itu meminta izin mau pasang kayu gitu ya di temboknya. Misalnya tembok kita ini, tetangga mau nempelin apa namanya perumahan itu malah nggak ada temboknya, temboknya mepet semua gitu. Malah temboknya itu nggak ada jarak. Kalau seandainya ada jarak ya, kita tetangga meminta izin nempelkan sesuatu jendelanya apa nih, kata Nabi izinkan saja. Bahkan kalau kita jual rumah ini ya, atau jual tanah, itu dalam fikih orang yang pertama kali ditawari adalah tetangganya. Karena bisa jadi tetangganya untuk ingin apa? Memperluas rumahnya gitu, atau ingin memiliki rumah itu. Makanya itu sampai seperti ini sama sekali bagaimana hubungan sosial yang baik itu menjadi satu hal yang penting. Jadi itu kembali kepada taubat tadi ya. Jadi taubat itu secara vertikal ya, secara vertikal itu hubungan baik dengan Allah. Kalau dulu kita masih apa ya, masih bolong-bolong sholatnya ataupun masih percaya hal-hal yang lain gitu ya, masih percaya kodam-kodam, masih ngecek itu di TikTok. Bapak khodamnya ini khodam, itu sirik itu bahayanya ya. Kalau saya gitu tanda kayak gitu ya. Ini ada khodam, ini itu mah dukun ya. Nggak usah percaya kayak gitu ya. Ya. Jadi kalau dulu masih percaya hal yang klinik seperti itu ya, itu namanya dosa vertikal ya. Dosa apa? Vertikal. Masih percaya hal-hal kekuatan gaib selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya dosa-dosa vertikal, harus ditobati. Demikian juga dosa-dosa yang sifatnya apa? Sosial tadi, hendaklah tadi ditobati ya, supaya kita betul-betul apa? Bersih. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, ini penting yang ketiga, mengqadha puasa ya, qadha shaum. Jadi Sya'ban kemudian Ramadan. Sya'ban itu batas terakhir untuk mengqadha puasa tahun lalu, masih punya utang ya. Kadang nggak langsung dibayar, ditunda-tunda ya. Sebenarnya Syawal dia bayar, tapi masih banyak selama masih banyak jajan juga berat ya. Akhirnya sudah molor sampai Sya'ban. Sya'ban pun sampai hari ini belum selesai juga misalkan ya. Nah masih ada waktu 1 pekan, sebulan
selesaikan. Saya yakin ya para ibu-ibu ya, atau bapak-bapak yang punya anak gadis itu yang masih haid itu pasti itu punya utang. Ya kalau wanita itu masih haid itu pasti punya utang apa? Puasa atau 7 hari atau 6 hari itu. Apalagi kalau istrinya dulu melahirkannya bulan Sya'ban akhir, pasti nifasnya 1 bulan itu enggak puasanya, ya kan? Nah, oleh karena itu hendaklah dibayar itu puasanya, ya kan? Dan batas terakhirnya adalah di bulan Sya'ban paling akhir nanti ya. Jadi batas akhirnya itu hari Jumat di depan ya. Itu batas akhirnya. Kenapa? Ya, kenapa ketika Sya'ban itu dijadikan batasan akhir? Karena kalau orang udah lewat Sya'ban dan memasuki Ramadan baru ya, Ramadan berikutnya, kok dia masih punya hutang puasa tahun kemarin, dan dia kena dosa, kena penalti, ya kena dosa. Dan juga tetap wajib dibayar gitu kalau dia memang nggak ada udur syar'i. Demikian juga bapak-bapak dulu safar nggak puasa, hutang itu harus dibayar juga, atau sakit ya harus dibayar juga. Atau yang memang dia sakit permanen misalkan ya, sakit permanen itu artinya apa ya? Sakit menahun ya, nggak ada harapan sembuh gitu. Atau sakit tua gitu ya, yang apa ya udah nggak mampu untuk puasa, maksudnya wajib membayar apa? Fidyah. Kalau fidyahnya 1 bulan belum dibayar waktu Ramadan, ditunda terus karena nggak ada duit misalkan ya. Nah, maka juga dikasih waktu Sya'ban ini untuk membayar apa tadi? Fidyah. Diselesaikan semua maksudnya ya, tunggakan hutang puasa atau fidyahnya. Ya. Termasuk yang tadi punya tunggakan puasa belum selesai sampai masuk Ramadan, itu dia kena ini ya, kena penalti tadi itu dia dosa dan dia harus istighfar. Dan tetap banyak ya. Sebagian ulama di dalam mazhab Syafi'iyah itu malah dia diwajibkan untuk bayar kafarah 1 mud sehari ya. 1 mud itu ya 750 gram beras atau gandum ya. Itu dia harus bayar tiap hari ya. Tiap hari dalam arti berapa kali dia ninggalin puasa itu ya, selain dia wajib membayar puasanya. Jadi sekali lagi jamaah sekalian ya, sebelum memasuki Ramadan itu artinya harus diselesaikan dulu hutang-hutang puasanya tahun lalu. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, karena yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Jadi kenapa tadi itu Sya'ban menjadi batas akhir untuk bayar atau mengqadha puasa tahun lalu? Karena Ibunda Aisyah tadi menceritakan itu kebiasaan para sahabat, termasuk saya, kata Ibunda Aisyah, karena wanita apa sih punya hutang kan? Itu namanya kadang wanita itu punya keadaan mau mengqadha di bulan Sya'ban belum bisa, di bulan berikutnya belum bisa. Itu namanya manusia itu punya keadaan masing-masing. Maka aku paksakan supaya di bulan Sya'ban itu selesai semua hutang-hutangku dalam urusan apa tadi? Puasa. Karena tadi kalau dia melebihi dari bulan Sya'ban ketemu Ramadan lagi masih punya hutang puasa, dia kena tadi ya, kena denda ya. Dan juga dia harus apa? Bertobat. Itu jamaah ya. Jadi itu persiapan. Nah yang keempat jamaah sekalian, persiapan Ramadan ini, istiqbal Ramadan tadi itu adalah tajdidul ilmi ya. Kita harus berbekal ilmu ya, harus belajar ya. Belajar fikih puasa, belajar tahu syarat rukunnya ya, atau tahu masalah-masalah yang kita ragu ya. Dalam masalah puasa itu harus belajar ya, harus ngaji, baca buku atau bertanya. Kalau sekarang kajian banyak, kita bisa online atau offline atau melalui kajian YouTube, terserah, atau baca buku atau ngaji secara langsung. Sekarang orang belajar itu begitu mudahnya ya. Ya, tetapi kalau kita tidak programkan ya tetap saja kadang malas di dalam diri. Oleh karena itu tajdidul ilmi ya, memperbarui ilmu itu pentingnya, karena beribadah itu harus diasaskan dengan ilmu.
Imam Bukhari mengatakan al ilmu qabla qauli wal amal ya. Ilmu itu harus didahulukan sebelum orang beribadah, baik ibadah yang sifatnya qauliyah ucapan atau ibadah-ibadah yang sifatnya fiqhiyah ya. Ibadah-ibadah yang sifatnya membangunkan gerakan badan ya, secara ibadah-ibadah fisik ya. Jadi semua ibadah tadi ya, ibadah qauliyah ucapan atau perbuatan atau takririah atau ketetapan hati ya, itu semua memerlukan apa? Memerlukan ilmu ya, memerlukan apa? Ilmu ya. Karena kalau lepas dari ilmu itu bisa jadi ibadahnya tidak sah ya. Kalau orang tidak tahu jalan pasti dia tersesat jalannya ya kan? Maka oleh karena itu fa'lam annahu la ilaha illallah, dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah atau sebelum kita melakukan apapun itu diawali dengan fa'lam, berilmulah ya, ketahuilah. Allah memerintahkan supaya kita belajar. Karena kalau ibadah itu berdasarkan ilmu itu menentukan sah tidaknya suatu apa? Ibadah. Pernah datang kepada Nabi SAW orang Badui ya, yang dia belum mengetahui ilmu, dia datang kepada Nabi ya, dalam keadaan puasa, tetapi dia mengatakan ya Rasulullah, saya menggauli istri di siang hari. Kan dia nggak tahu, asalnya nggak tahu. Orang Badui datang kepada Nabi ibadah, tetapi dia menggauli istrinya di siang hari. Kan batal itu puasanya, tapi dia nggak tahu. Namanya baru belajar. Makanya Nabi memerintahkan untuk belajar lagi. Akhirnya dikasih tahu oleh Nabi SAW, kalau begitu kamu bayar denda kafarah. Apa dendanya ya Rasulullah? Kamu puasa syahroini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut dendanya. Hati-hati ini gauli istri di siang hari itu bahaya ya. Itu dendanya berapa bulan puasa? 2 bulan berturut-turut. Udah 50 hari bolong 1 kali batal, ulang lagi berturut-turut syaratnya 2 bulan. Bayangkan berat itu, sanksinya berat. Lah kata orang Badui, ya Rasulullah 1 hari saja nah agak betah, gimana 2 bulan katanya. Kata si Badui, ya sudah, kalau begitu kamu bayar denda memberi makan 60 orang fakir miskin. Kalau nggak mampu apa tadi? Nggak mampu puasa 2 bulan, disuruh ganti 60 hari ya. 60 hari itu diganti dengan 60 ngasih makan orang ya, fakir miskin. Masih nawar lagi orang Badui, ya Rasulullah, saya sendiri orang miskin, gimana mau ngasih makan orang miskin? Gak mampu saya. Akhirnya Nabi SAW, ya sudah. Jadi saking Nabi itu perhatian dan kasih sayang beliau ya. Akhirnya beliau itu masuk rumah, kemudian Nabi membawa beberapa nampan kurma ya, untuk disedekahkan. Ya sudah, ini kurma kamu bawa, nanti sedekahkan untuk 60 orang fakir miskin. Masih nawar lagi, ya Rasulullah, orang yang paling miskin di kampung itu adalah saya dan keluargaku katanya. Ya sudah, untuk kamu dan keluargamu katanya. Jadi gara-gara kasusnya Badui ya, kasus orang yang memang kurang berilmu, tidak tahu ya. Kenapa? Karena tadi dia belum belajar. Nah oleh karena itu Nabi tadi memberikan pelajaran penting, ilmu tadi ya, mengetahui sebuah hukum ya, mengetahui sebuah apa? Hukum ya, itu penting ya. Nah contoh misalkan ya, di kita ini biasanya ya kalau habis sahur ya, sebelum 5 menit atau 7 menit sebelum azan subuh kan biasanya ada apa? Imsak ya kan? Imsak ya, itu. Nah, imsak itu sebenarnya di kita itu hanya untuk memberitahu supaya masyarakat siap-siap selesai dari apa? Sahur.
sahur dan siap-siap ke masjid, kan gitu ceritanya. Nah sebenarnya imsak itu apakah masih boleh makan Ustaz? Selama belum ada waktu subuh gitu, itu masih boleh. Misalkan kan kamu nanggung ya, udah baru makan makanan masih semalam itu, kok tiba-tiba dengar imsak, dilanjutkan atau enggak? Dilanjutkan enggak apa-apa, selama tidak masuk waktu imsak. Ini tidak hanya masalah teknis saja, ingatkan masyarakat supaya siap-siap selesai dari sahur dan siap-siap umur gosok gigi, siap-siap ibadah subuh. Itu filosofinya di sana sebenarnya ya, filosofinya sana. Tetapi hukum aslinya ya, selama belum ketemu subuh itu masih bisa makan dan minum. Jelas ya, itu contoh-contoh teknis sederhana jamaah ya, supaya kita kemudian adanya. Saya kira tadi cukup ya. Dan yang terakhir adalah program ya, persiapan program diprogramkan Ramadan itu ya, baca Qurannya, iktikafnya, puasanya, sedekahnya, dan amal solehnya itu diprogramkan ya, supaya terorganisir dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Semoga bagi semua kita bisa mengambil pelajaran dan bisa mengaplikasikan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz, baik dari menyambut Ramadan, kita mengagungkan kedatangan bulan suci, mudah-mudahan serempak satu depan. Kemudian juga kita bersiap-siap dan kita berbahagia niat taubat, kita mengkodol dan menyiapkan ilmu sehingga kita betul-betul bisa menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya dengan kita di dalam kompleks ini juga kita bisa saling menasihati, bukan saja kepada di dalam keluarga kita, juga ke lingkungan kita, tetangga kita, sehingga kita bisa bersama-sama maksimal ibadah di bulan suci ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, karena sudah waktu isya dan sesuai dengan undangan, mari kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak-anak? Ayo.